Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi Pak. Udah pada sarapan belum? Belum. Kenapa belum aku? Pengen dijajanin Bapak. Mau ke pasar. Kalau mau dijajarin bapak, nanti bapak bertanya jawab ya. Abis itu dijajanin ya Pak. Iya dong, dijajarin Ada tapi ya, permen. Pak. Tapi permen. Temen lo nggak bikin jajanin Pak. Permennya sebungkus boleh. Nanti dibagi-bagi. Wah, Iya. bagaimana? Tahu sekolah Pak. Banyak kan bu. Jadi satu bungkus sama semua. Sip. Oke Pak. Oke, nah lain kalimat ya sebelum kita mulai pelajaran kita sarapan dulu biar nanti kita semangat nih kita otak kita tuh punya memerlukan energi gitu. Jadi kalau misalnya nggak dikasih makan kasihan nangis, jangan hati terus yang kita ngisi makan terus. Atau juga pasti nangis nanti kalau nggak dikasih makan. Nah lalu ingat nggak pertemuan kita tuh sekarang pertemuan 2, sudah pertemuan 2. Nah, masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Ingat Pak. Nah, saya lagi. Ingat lagi. Oh, El, gimana? Tentang aplikasi. Tentang aplikasi, Oh Bu, tentang perkembangan evolusi perangkat lunak. evolusi perkembangan perangkat lunak, benar. Nah, jadi kita kemarin itu membahas jenis aplikasi dan juga apa saja perkembangannya. Nah, memasuki pertemuan 2 kali ini kita akan membahas masih aplikasi, tapi kita akan lebih rinci ke jenis-jenisnya. Di sini siapa yang suka main game? Kayak Pak. Main game apa biasanya? Game online Pak. Kalau kamu? Aku game offline Pak. Oke. Kenapa milih game online? Coba nanti kenapa kamu milih game online? Soalnya itu secara langsung Pak, manusia langsung gitu kalau aku mau Mobile Legends. Wah, secara langsung. Iya. Kalau kayaknya game apa tadi? Main boleh. Aku game offline Bapak lebih enak, apa namanya, lebih enak buat ngatur waktunya sama teman gitu. Gak punya kuota Iya, tapi masing-masing dari offline dan online itu tadi itu kita tuh udah bisa lanjut? Oke. Jadi tadi punya kelebihan dan kekurangan kan offline dan online. Nah, setiap game itu pasti harus update dong. Nah, kira-kira yang offline sendiri itu di antara dua itu, di antara game dua tadi itu kira-kira yang sering update itu yang mana sih? Kira-kira? Kenapa yang online? Kalau yang offline gimana yang offline? Tadi tanya yang offline kenapa game itu update gitu, game offline itu? Soalnya karena masih banyak yang main, jadi tergantung dari apa namanya pihak pengembangan si pengen game. Benar, jadi game itu tergantung ya, mau yang online mau yang offline. Terkadang ada juga yang online itu tidak update gara-gara pemainnya itu sedikit gitu. Jadi pada ujungnya itu semua tergantung ke keberangkatannya. Nah, lalu kita masuk ke materi pertemuan 2 di sini. Kita akan bahas singkat aja di rangka pemodelan perangkat lunak. Nah, di sini ada pengertiannya. Model proses perangkat lunak merupakan cara untuk memproses sebuah perangkat lunak dari nol menjadi sebuah perangkat lunak yang siap untuk digunakan. Nah, lalu di sini ada jenis-jenisnya, tapi di sini kita hanya membahas beberapa saja ya untuk pertemuan 2 kali ini, yaitu ragam model perangkat lunak, yaitu model waterfall, prototype, spiral, RAD dan 4GT. Lalu ada beberapa gabungan dari model pengembangan. Nah, di sini ada model waterfall, yaitu model waterfall itu model air terjun di mana di sini tuh merupakan model klasik yang bersifat sistematis. Jadi dalam membuat suatu perangkat lunak juga sering digunakan pada fase analisis. Nah, lalu di sini ada beberapa tahapan-tahapan model waterfall kayak gitu. Ada apa? Ada yang mau membahas secara detail? Berapa aja pokoknya. Coba Pak. Nah,
dilanjut ya? Bisa dilanjut? Oke, jadi di sini ada beberapa tahapan model waterfall, di mana tahapan pertama itu analisis, lalu ada design, develop, testing, maintenance, dan harusnya di sini di akhir tuh developnya tuh tentang bagian evaluasi ya, bagian evaluasi. Nah di sini analisis tuh biasa kita tuh harus melibatkan aspek apa yang akan dibikin gitu untuk model pengembangan perangkat lunak. Nah terus kita tahap masuk desain, di mana desain ini tuh perangkat lunak mulai dikonsepkan gitu, ingin seperti apa konsepnya. Lalu di sini ada develop, di mana tahap perancangan ke arah bentuk yang misalnya coding kayak gitu. Nah lalu di sini testing, di mana testing itu mulai uji coba ke beberapa user, kayak misalnya sewa orang untuk kayak testing dan lain-lain. Lalu setelah tahap testing, tahap maintenance. Tahap maintenance ini tuh kayak dirawat gitu. Kalau misalnya ada perangkat-perangkat yang mengalami kesalahan. Lalu di akhir itu ada tahap evaluasi. Nah tahap evaluasi develop tuh, jadi kita tuh di review kembali apa model apa yang ada kesalahan gitu. Misalnya kalau bisa ada something, ada bug kayak dan lain-lain, itu dievaluasi kembali. Lalu di sini masuk ke model prototype, di mana prototype ini tuh kayak sebuah metode baru ya. Di sini dikatakan di mana metode ini tuh gak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tapi juga merupakan kayak terobosan baru gitu di pada masa yang tersebut. Nah lalu di sini ada mode spiral, di mana mode spiral ini juga mengadaptasi dua model perangkat lunak, yaitu model prototyping dan pengulangannya. Dan model waterfall dengan pengendalian sistematikanya itu dikenal dengan sebutan spiral. Jadi model ini tuh memadu padakan beberapa model umum, lalu menghasilkan produk khusus untuk menjawab persoalan tertentu. Lalu di sini sebentar. Nah di sini ada yang mau, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, di sini ada yang mau bertanya. Nah, ternyata di pengembangan perangkat lunak itu banyak ya jenisnya. Jadi tadi ada berapa jenis? Ada yang bisa disebutin? Ada berapa ayo? 6. Terus yang tadi kita bahas ada berapa? Berapa ayo? Tadi yang kita bahas itu ada 3. Apa aja coba? Waterfall, benar. Siapa lagi yang mau jawab? Spiral, benar. Satu lagi apa yo? Nah, siapa yang mau jawab? Yang terakhir? L, benar. Benar, prototype. Jadi tadi kita membahas jenis ya tanda tangan. Nah, lalu di sini kita memasuki kesimpulan. Nih, siapa yang tadi mau mengulas dan memberikan pendapatnya tentang pembelajaran kali ini? Ya, Hikmah, silakan. Bentar ya Pak, tadi itu ini dipotong aja kalau kelamaan ya. Iya. Jadi tadi ada beberapa jenis yang dipelajari. Terus ada air terjun, model klasik, waterfall itu. Terus prototype merupakan paradigma baru. Kalau
di sini juga harus selalu mengingat gitu. Nanti kita akan terus menggunakan konsep dari sini ya, tanpa kayak kita ke konsep yang rumit dulu, kita kayak simpel dulu. Jadi sekian dari pelajaran Bapak kali ini. Terima kasih anak-anak, telah semangat dan serta terima kasih anak-anak atas partisipasinya dan juga semangatnya. Wassalamualaikum.